Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi kajian daurah kita. Dan kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu membahas mengenai syarat daripada syakal yang kedua untuk bisa menghasilkan natijah. Sebelumnya kita telah membahas mengenai syarat-syarat daripada syakal yang pertama untuk bisa menghasilkan natijah. Nah, kemudian syarat-syarat yang kedua, apa syarat-syarat untuk syakal yang kedua agar bisa menghasilkan natijah, yaitu ada dua juga. Wa yushtaratu li intaji syakal asani syartoni, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin. Wa yushtaratu li intaji syakal asani syartoni, disyaratkan untuk dapat menghasilkan natijah dari syakal yang kedua itu dua syarat. Al-awwalu an takhtalifa al-muqaddimatani fil kaif. Itu syaratnya dua muqaddimah tersebut itu harus berbeda dalam hal kaifnya, yaitu mujab dan salabnya. Bi antakuna ihdahuma mujabatan wal ukhra salibatan. Berbeda, berapa makna berbeda ini ya, kiranya salah satunya itu mujabah, yang lainnya salibah misalkan. Ini berarti takhtalif. Kemudian yang kedua, atsani antakuna al-kubra kulliyatan. Ingkanat mujabatan fasughra salibatun. Kulliyatan au juz'iyatan. Syarat yang kedua yaitu muqaddimah kubronya harus kulliyah. Fal kubro ingkanat mujabatan fasughra salibatun kulliyah au juz'iyah. Maka muqaddimah kubro itu apabila muqaddimah kubronya itu mujabah, maka muqaddimah sughronya itu salibah kulliyah au juz'iyah. Wa ingkanat al kubro salibatan, apabila muqaddimah kubronya itu salibah, maka fasughra mujabatan kulliyah au juz'iyah. Ini syarat yang kedua, itu muqaddimah kubronya itu harus kulliyah. Ya. Jadi syaratnya dua. Yang pertama, dua muqaddimah tersebut harus berbeda dalam hal kaifnya, yaitu mujab atau salabnya. Kemudian syarat yang keduanya itu muqaddimah kubronya itu harus kulliyah, baik itu mujabah ataupun salibah, ya. Maka wal hasil min darbi halayatil kubra fi halayati sughra arba'atun. Maka hasilnya dari pengalian dua kondisi atau dua keadaannya kubra, muqaddimah kubra dengan dua keadaannya muqaddimah sughra, ini maka berarti ada empat dorob ya yang dapat menghasilkan natijah. Berarti sama dengan yang pertama. Di syakal yang pertama itu menghasilkan 4 dorob yang dapat menghasilkan natijah. Nah, syakal yang kedua pun itu menghasilkan 4 dorob yang dapat menghasilkan natijah. Wahya adurub al-muntija min hada syakal. Nah, 4 ini adalah dorob-dorob yang dapat menghasilkan natijah dari syakal yang kedua ini. Kasyakli allazi qabla, seperti syakal yang sebelumnya juga sama melahirkan 4 dorob yang dapat menghasilkan natijah, ya. Ad-darbul awal, macam yang pertama atau dorob yang pertama itu kulliyatani wal kubro salibatun. Ada dua kulli, ya, wal kubronya salibah. Ini berarti muqaddimah sughronya kulliyah mujabah, muqaddimah kubronya kulliyah salibah, natijnya itu kulliyah salibah, ya, kulliyah salibah. Ini dorob yang pertama. Kullu insan hayawan wala syai'a minal hajar bihayawan yuntij la syai'a minal insan bihajar. Ini kullu insan hayawan kulliyah mujabah wala syai'a minal hajar bihayawan kulliyah salibah. Yuntijnya la syai'a minal insan bihajar. Dan ini telah memenuhi syarat. Coba kita lihat syaratnya. Syarat yang pertama itu an takhtalifa al muqaddimatani fil kaif. Itu dua muqaddimahnya berbeda dalam hal kaifnya, yaitu mujab dan salabnya. Muqaddimah sughra mujab, betul kan? Betul. Kullu insan hayawan.
muqaddimah kubronya salab, berarti sudah takhtalif ya. Wala syai'a minal hajar bihayawan, dan sudah takhtalif. Kemudian syarat yang kedua, antakunal kubro kulliyatan. Nah, yang kubronya itu kulliyah. La syai'a minal hajar bihayawan, ini kulli, maka sudah memenuhi syarat. Maka karena sudah memenuhi syarat, maka dia dapat menghasilkan natijah, yaitu la syai'a minal insan bihajar. Kemudian dorab yang kedua, kulliyatani wal kubro mujabah. Itu yang kedua, dorab yang kedua adalah dua kulli dan muqaddimah kubronya mujab. Ini artinya muqaddimah sughronya kulliyah salibah, ya, kulliyah salibah. Kemudian muqaddimah kubronya kulliyah mujabah. Kemudian yuntijnya kulliyah salibah. Kulliyah salibah ini ya. Contoh la syai'a minal hajar bihayawan. Ini kulliyah salibah, la syai'a ya, kulli, tapi kullinya salibah. Nah, kalau la syai'a ini kulli salibah. Wa kullu insan hayawan, ini kulliyah mujabah. Yuntij la syai'a minal hajar bi insan. Ini menghasilkan natijah kulliyah salibah atau salibah kulliyah. Fan natijatu fi hadzaini darbaini salibatun kulliyah. Maka natijah dari dua dorb ini adalah salibah kulliyah atau kulliyah salibah. Dan ini pun sama, telah memenuhi syarat yang dua tadi, yaitu mukhtalifun fil kaif dan antakunal kubro kulliyah ya. La syai'a minal hajar bihayawan, ini salibah. Wa kullu insanin hayawan mujabah, berarti sudah takhtalif ya. Kemudian syarat yang kedua, wa antakuna fil kubro atau wa antakunal kubro kulliyah. Nah, kullu insan hayawan ini kulli, maka bisa menghasilkan natijah. Nah, berarti selain dari yang empat ini tidak memenuhi syarat. Ya, nanti bisa kita cek sendiri ya. Selain daripada yang empat ini berarti dia tidak memenuhi syarat. Ad-darbu ats-tsalis, kemudian dorab yang ketiga itu mujabah juz'iyah sughra. Wa mujabah juz'iyah sughra wa salibah kulliyah kubra. Jadi muqaddimah sughronya itu mujabah juz'iyah, muqaddimah kubronya salibah kulliyah. Kaqaulina ba'dul insan hayawan wala syai'a minal hajar bihayawan yuntij ba'dul insan laisa bihajar ya. Berarti ini muqaddimah sughra juz'iyah mujabah atau mujabah juz'iyah, yaitu ba'dul insan hayawan, ba'dun berarti juz, kemudian tidak ada nafi, itu mujab ya, ba'dul insan hayawan. Wala syai'a minal hajar bihayawan, ini kulliyah salibah, la syai'a itu kulli, tapi kulli yang ada salabnya yaitu la-nya. Kulliyah salibah. Nah, ini yuntij yaitu juz'iyah salibah. Ba'dul insan laisa bihajar. Nah, ini pun sama, sudah memenuhi syarat, yaitu mukhtalif fil kaif. Ba'dul insan ini mujab, la syai'anya ini salibah, berarti sudah mukhtalif fil kaif. Kemudian dalam kubronya ini apa? Kubronya ini apa? Kulliyah, antakunal kubro kulliyatan. Dan la syai'a minal hajar juga dikatakan kulli, walaupun kullinya salibah. Jadi kulli itu sawa'un kana mujabatan au salibatan, yang penting kulli. Ini bisa menghasilkan dorab. Kemudian dorab yang keempat itu salibatun juz'iyah sughra wa mujabatun kulliyah kubra. Itu muqaddimah sughronya salibah juz'iyah, muqaddimah kubronya mujabah kulliyah. Seperti ucapan ba'dul hajar laisa bihayawan, ini juz'iyah salibah ya. Ba'dul hajar laisa bihayawan. Wa kullu insan hayawan, ini berarti kulliyah mujabah. Kullu dan tidak ada salabnya, berarti kulliyah mujabah. Ini yuntid juz'iyah salibah, yaitu ba'dul hajar laisa. Nah, ini ba'dun juz, laisa itu salibah, ini juz'iyah salibah. Ini pun sama, telah memenuhi syarat, yaitu mukhtalif fil kaif ya, antara dua muqaddimah itu ba'dul hajar laisa, ini berarti salibah. Kullu insan hayawan, ini berarti mujab. Salibah mujab sudah mukhtalif. Kemudian antakunal kubro kulliyatan, kemudian muqaddimah kubronya kulli. Nah, ini pun kullu insan juga kulli, maka bisa menghasilkan natijah, yaitu juz'iyah salibah natijahnya. Berarti yang tidak memenuhi syarat dua ini, itu berarti jelas dia tidak memenuhi tidak menghasilkan natijah. Berarti dari 16 kemungkinan ya, 16 kemungkinan
dorob yang ada pada syakal yang kedua itu yang menghasilkan natijah hanya 4. Karena 4 inilah yang memenuhi syarat, berarti sisanya selainnya itu tidak memenuhi syarat. Nah itu bisa kita cek sendiri nanti di bagannya itu ya. Faqad antaja hadza syaklu as-salba faqat. Maka syakal yang kedua ini itu hanya mengeluarkan atau dapat menghasilkan natijah yang salab saja gitu, yang salab saja. Jadi yang salab saja baik itu kulli ataupun juz'i, tapi yang mujabnya itu tidak ada yang menghasilkan natijah. Makanya di sini dilihat nih di bagannya itu lebih jelas lagi, itu enak. Syakal yang kedua ya, kedua apa ketiga? Syakal yang kedua ya, syakal yang kedua. Itu sughra, kubra, itu kita bisa lihat itu yang muntij itu yang salibah, yang mujabah tidak ada yang muntij ya. Mujabah, salibah kulliyah, muntij ya. Salibah kulliyah itu muntij. Sughronya salibah kulliyah, kubronya mujabah kulliyah itu muntij. Kemudian sughronya salibah juz'iyah, mujabah kulliyah, kubronya mujabah kulliyah itu muntij. Kemudian sughronya mujabah juz'iyah itu muntij, kubronya salibah kulliyah. Kemudian satu laginya yaitu sughronya mujabah kulliyah, kemudian kubronya salibah kulliyah itu muntij. Tapi selain itu tidak ada yang muntij. Mujabah kulliyah sughra, kemudian mujabah juz'iyah, kubronya akim. Ya, kemudian mujabah juz'iyah, dengan mujabah juz'iyah dan mujabah kulliyah juga akim. Jadi yang muntij itu faqad antaja hadza syakal asal faqad gitu. Kulliyan fi darbaini al-awwalaini wa juz'iyan fil akhiraini. Fil akhiraini ya. Jadi syakal yang kedua ini ya, syakal yang kedua ini itu yang mengeluarkan natijah atau yang menghasilkan natijah itu hanya yang salab saja, baik yang kulli seperti pada dua dorob yang pertama. Dua dorob yang pertama itu dua dorob yang pertama itu berarti ad-darbul awal ya, itu menghasilkan natijah berupa kulli salbi ya, salibah kulliyah ya, salibah kulliyah. Jadi menghasilkan salab saja. Jadi salab ini natijahnya ya, salabnya ini natijahnya. Jadi maf'ul yang keduanya antaja. Faqad antaja hadza maf'ulnya antaja, bukan maf'ul kedua. Faqad antaja hadza syaklu as-salba faqat gitu. Jadi syakal yang kedua ini hanya bisa menghasilkan natijah berupa salab saja. Nah, salab ini pada salab kulli pada dua dorob yang pertama. Dua dorob yang pertama itu natijahnya apa? Kulliyah salibah ya. Kulliyah salibah itu salibah. Kemudian dorob yang kedua itu juga kulliyah salibah, ini juga salibah. Kemudian yang juz'ian salibah, ini salibah juga tapi yang juz'inya itu ada pada dua yang terakhir yaitu 3 dan 4. 3 dan 4 ini natijahnya itu juz'iyah salibah ya. Juz'iyah salibah, dorob yang keempatnya juga natijahnya juz'iyah salibah ya. Jadi syakal yang kedua ini itu hanya mengeluarkan natijah yang salab saja ya, hanya mengeluarkan natijah yang salab saja. Yaitu kulliyan fi darbain al-awwalain, yaitu kulliyah salibah pada dua dorob yang pertama dan juz'iyah salibah pada dorob yang kedua yang terakhirnya, dua lainnya yaitu 3 dan 4. Yaitu syakal yang kedua. Kemudian syakal yang ketiga. Syaratnya syakal yang ketiga wa yushtaratu li intaji syakal ats-tsalis syartani al-awwalu an takuna as-sughra mujabatan, ats-tsani an takuna ihdal muqaddimataini kulliyah was-sughra in kanat kulliyatan antajat.
Jadi syarat untuk syakal yang ketiga untuk bisa menghasilkan natijah itu juga dua syaratnya. Apa syarat yang pertama? Antakun as-sughra mujabatan. Yaitu muqaddimah sughronya harus mujabah. Muqaddimah sughronya harus mujabah. Atsani antakuna ihdal muqaddimataini kulliyatan. Kemudian yang kedua itu salah satu daripada dua muqaddimahnya itu harus ada yang kulli, baik sughro ataupun kubro. Yang penting ada yang kulli. Ini syarat yang keduanya. Fasughro, maka yang sughro ini ingkanat kulliyatan antajat ma'al kubro bi ahwaliha al-arba'ah. Maka apabila yang sughro ini kulli, ya, maka dia dapat menghasilkan natijah bersamaan dengan muqaddimah yang kubro bi ahwaliha al-arba'ah, dengan ahwal-ahwalnya, keadaan-keadaannya yang ada 4. Mujabah, salibah, kulliyah, juz'iyah. Wa in kanat juz'iyatan antajat ma'al kubro al-kulliyah mujabah wa salibah. Dan apabila juz'iyah, ya, muqaddimah sughronya itu juz'iyah, maka dia akan melahirkan natijah bersama dengan muqaddimah kubro, yaitu kulliyah mujabah dan kulliyah salibah. Kulliyah salibah. Jadi hasilnya gimana jadi? Fal hasil sittatu adrubin wa ya al-muntijah min hadza syakal. Jadi hasilnya intinya jadi untuk syakal yang ketiga ini itu dengan mempertimbangkan dua syaratnya, yaitu hanya melahirkan berapa? 6 dorob, ya, 6 dorob. Jadi dari 16 kemungkinan pada syakal yang ketiga ini setelah diteliti, yaitu diterapkan pada syarat-syaratnya, itu yang memenuhi syarat itu hanya ada 6 dorob. Berarti 6 dorob inilah yang dapat menghasilkan natijah. Berarti sisanya itu berarti tidak menghasilkan natijah. Apa ke 6 dorob ini? Ad-darbul awal kulliyatani mujabatani. Kaqaulina kullu insan hayawan wa kullu insan natikun yuntij ba'dul hayawan natikun. Dorob yang pertama itu 2 kulli, 2 mujabah. Berarti muqaddimah sughronya kulliyah mujabah, muqaddimah kubro juga kulliyah mujabah. Maka yuntijnya, natijanya juz'iyah mujabah. Kullu insan hayawan wa kullu insan natikun, maka natijnya ba'dul hayawan natikun. Ba'dul hayawan natikun. Ini dorob yang pertama. Dan ini telah memenuhi syarat. Syarat yang pertama antakuna sughro mujabah. Sughronya mujabah, betul, sudah mujabah. Kemudian antakun ihdal muqaddimata ini kulli, salah satunya harus ada yang kulli. Nah, di sini sudah kulli semua. Kullu insan hayawan wa kullu insan natikun, ini sudah memenuhi syarat. Salah satunya saja sudah cukup. Nah, ini dua-duanya, ini berarti sudah memenuhi syarat, maka dapat menghasilkan natijah. Ad-darbu atsani mujabatani wal kubra kulliyatun. Kemudian dorob yang kedua itu mujabatani, ya, 2 mujab dan pada muqaddimah kubronya kulliyah. Kaqaulina ba'dul insan hayawan wa kullu insanin natikun yuntij ba'dul hayawan natikun. Ini berarti muqaddimah sughronya juz'iyah mujabah, ya, juz'iyah mujabah. Kemudian muqaddimah kubronya kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah. Ba'dul insan ini kan juz, ba'dun mujab karena tidak ada salabnya. Ini muqaddimah sughra. Wa kullu insanin natikun kulliyah mujabah, kullun kulliyah mujabah, tidak ada salab. Kulliyah mujabah. Ini yuntij ba'dul hayawan natik, yaitu juz'iyah mujabah. Dan ini telah memenuhi syarat juga muqaddimah sughronya. Sudah berupa apa? Sudah berupa mujabah, ya, muqaddimah sughronya itu berupa mujabah, ba'dul insan hayawan, mujabnya baik kulli ataupun juz'i. Kemudian salah satu daripada dua muqaddimahnya ada yang kulli, dan di sini yang kullinya ada pada muqaddimah kubro, maka bisa menghasilkan natijah, yaitu ba'dul hayawan natikun. Kemudian dorob yang ketiga mujabatani wa sughra kulliyah, 2 mujab dan pada muqaddimah sughronya kulliyah. Ini berarti muqaddimah sughronya itu kulliyah mujabah. Tulis aja berarti kulliyah mujabah, muqaddimah sughronya kulliyah mujabah karena mujabnya ada 2, kulliyah mujabah, dan pada muqaddimah kubronya itu juz'iyah mujabah, menghasilkan natijah apa? Juz'iyah mujabah.
Contoh kullu insana hayawan wa ba'dul insan natikun yuntij ba'dul hayawan natikun. Dan ini pun telah memenuhi syarat, yaitu mukadimah sughronya mujab, ya kullu insan hayawan, dan pada mukadimah kubronya juga pada salah satu mukadimahnya ada yang kulli, dan di sini yang kulli ada pada mukadimah sughro, maka bisa melahirkan natijah. Ba'dul hayawan natikun fahadhil adrub as-salasa fiha an-natijah mujabah juz'iyah. Maka pada 3 dorob ini itu natijahnya adalah juz'iyah mujabah. Dorob awal juz'iyah mujabah, dorob tsani juz'iyah mujabah, dorob yang ketiga pun juz'iyah mujabah. Masih ada berapa lagi? 3 lagi, ya. 3 lagi ad-darbu ar-rabi. Dorob yang keempat adalah kulliyatani wal kubro salibah. Ada 2 kulli dan kubronya salibah. Wan natijatu salibah, natijahnya salibah. Kaqaulina kullu insanin hayawan wala syai'a minal insan bihajar yuntij ba'dul hayawan laisa bihajar. Nah, ini maksudnya muqaddimah sughronya itu kulliyah mujabah atau mujabah kulliyah, ya. Kemudian mukadimah kubronya kulliyah salibah, dan natijnya itu juz'iyah salibah atau salibah juz'iyah, gitu ya. Juz'iyah salibah atau salibah juz'iyah. Kullu insan hayawan, ini kuliah mujabah telah memenuhi syarat, yaitu apa? Syaratnya mujab, ya, syaratnya mujab mukadimah sughra. Kemudian syarat yang kedua, salah satunya baik sughra ataupun kubra harus ada yang kuliah, ya, salah satunya harus ada yang kuliah. Harus ada yang kuliah. Nah, kuliahnya baik kuliah mujabah ataupun kuliah salibah, dan ini dua-duanya kulli, berarti sudah kuat. Salah satunya saja sudah cukup, apalagi dua-duanya. Maka melahirkan natijah ba'dul hayawan laisa bihajar, itu ya. Jadi syaratnya untuk yang ketiga ini muqaddimah sughra mujab, kemudian syarat yang kedua salah satunya harus ada yang kulli, itu. Ad-darbu al-khamis sughra mujabatun juz'iyah wa kubra salibatun kulliyah. Kaqaulina ba'dul insan hayawan wala syai'a minal insan bihajar yuntij ba'dul hayawan laisa bihajar. Ini mukadimah sughranya mujabah juz'iyah, mukadimah kubranya salibah kulliyah. Contoh ba'dul insan hayawan, ini mukadimah sughra mujabah juz'iyah atau juz'iyah mujabah ba'dun, dan tidak ada salab di situ. Wala syai'a minal insan bihajar, ini kulliyah salibah. Kulliyah la syai'a, tapi salibah, kullinya yang salibah. Ini menghasilkan natijah juz'iyah salibah, yaitu ba'dul hayawan laisa bihajarin. Dan ini telah memenuhi syarat juga. Mukadimah sughronya mujabah, ya. Ba'dul insan hayawan, mujabahnya baik juz'iyah ataupun kulliyah, yang penting mujabah, ya. Kemudian mukadimah kubronya ini atau salah satunya, ya, salah satunya harus ada yang kulli, dan di sini yang kulli itu mukadimah kubro wala syai'a minal insan bihajarin, maka dapat menghasilkan natijah yaitu juz'iyah salibah. Nah, ini hasil penelitiannya ulama. Jadi ulama yang meneliti, ulama yang mengeksperimen. Nah, kita tinggal tahu hasilnya, kemudian kita hafalkan dan kita terapkan, gitu. Nah, karena kalau kita mikir sendiri pusing nanti mikirnya ini kira-kira menghasilkan natijah enggak. Ini sudah dihasilkan oleh ulama, enak tinggal kita pahami dan kita hafalkan terus kita terapkan saja. Ad-darbu as-sadis, kemudian darb yang keenam adalah mujabah kulliyah sughra wa salibah juz'iyah kubra. Mujabah kulliyah ini yang sughronya, salibah juz'iyah ini yang kubronya. Kaqaulina kullu insanin hayawan wa ba'dul insan laisa bihajar. Kullu insan hayawan ini kulliyah mujabah atau mujabah kulliyah, kullu dan tanpa ada nafi di situ. Wa ba'dul insan laisa bihajarin ini juz'iyah salibah. Maka menghasilkan natijah ba'dul hayawan laisa bihajarin juz'iyah salibah. Ini pun telah memenuhi syarat mukadimah sughronya mujabah, ya. Mukadimah sughronya mujabah, dan salah satu dari keduanya ada yang kulliyah, yaitu ada pada mukadimah apa? Ada pada mukadimah sughra, yaitu kullu insan hayawan. Ini fan natijatu fi hadhil adrub as-salasa salibatun juz'iyah. Nah, natijah untuk dorb yang ada 3 yang terakhir ini, 4, 5, 6 ini salibah juz'iyah. Yang keempat salibah juz'iyah, kelima salibah juz'iyah, dan keenam pun salibah juz'iyah.
Fa'ulima anna hadha syakal la yuntij illa juz'iyah mujabah fi salasati al-awwal was-salibah as-salasa ba'daha. Maka kita dapat mengetahuinya bahwa syakal ini, yaitu syakal yang ketiga, itu tidak dapat mengeluarkan natijah kecuali juz'iyah mujabah pada dorob-dorob yang 3 pertama dan salibah juz'iyah pada dorob-dorob yang 3 setelahnya, yaitu 4, 5, dan 6. Itu ya. Itu syarat-syarat untuk syakal yang ketiga. Yang terakhir, syarat-syarat untuk syakal yang keempat. Wa yusyaratu lintaji syakal al-rabi syaratun wahid. Nah, syarat untuk lintaji syakal al-rabi itu hanya satu, wa huwa adamu istima'il khissatain, yaitu tidak adanya dua perkara yang kumpul, ya, tidak adanya dua perkara yang kumpul, yaitu salibah dengan juz'iyah. Illa fi suratin wahidah, kecuali dalam satu bentuk saja. Ini pengecualiannya. Wal murad bil khissatain as-salab wal juz'iyah, dan yang dimaksud dengan khissatain di sini adalah salab dan juz'iyah. Wa adamu istima'il khissatain shadiqun bi arba'ati adrubin. Nah, tidak adanya atau tidak kumpulnya dua perkara yang rendah ini shadiqun bi arba'ati adrubin, itu benar, ya, benar mencakup, maksudnya benar itu mencakup bi arba'ati adrubin, itu mencakup dengan 4, artinya mencakup itu digabung gitu, sama digabung juga dengan 4 dorob yang lainnya, yaitu 4 dorob yang tidak kumpul dua perkara yang rendah. Sehingga apa? Sehingga yang surah fihi istima'ul khissatain ini yaitu diikutkan juga dengan yang 4 tadi, berarti jumlahnya ada 5. Wa yuzadu ala dzalik as-surah al-mustathnatu hazihi ini. Maka ditambahkan padanya, berarti digabung dengan yang 4 tadi. Apa yang digabung dengan yang 4 tadi? Yaitu as-surah al-mustathnatu ini, yaitu bentuk yang dikecualikan ini. Maka berarti fal adrub al-muntijah min hadza syakal itu khamsatun, yaitu ada 5. 4 itu yang tidak kumpul dua perkara yang rendah. Nah, dua perkara yang rendahnya ini dimasukkan juga, diikutkan juga dikarenakan apa? Karena dikecualikan, ya. Jadi yang dua perkara ini juga yaitu dia menghasilkan natijah juga. Nah, ad-darbu al-awwal kulliyatani mujabatani ka qaulina kullu insanin hayawan. Nah, contoh misalkan, jadi kumpulnya dua perkara yang rendah itu kan dia ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan salah satunya itu berada pada salah satu mukadimah. Misalkan mukadimah sughronya juz'iyah, nanti mukadimah kubronya salibah. Ada yang sama kumpul di satu mukadimah kubro apa mukadimah sughro juz'iyah salibah, mukadimah kubronya salibah juz'iyah. Berarti kan dua perkara yang rendahnya ini kumpul dalam satu mukadimah gitu. Jadi ada yang kumpul dalam satu mukadimah, ada yang kumpul dalam satu kias itu. Artinya di antara dua mukadimah itu. Nah, dari beberapa kemungkinan ini yang dikecualikan itu adalah istima'u al-khissataini, kumpulnya dua perkara yang rendah. Apa dua perkara yang rendahnya ini? Yaitu salibah juz'iyah, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sughrohuma mujabatun juz'iyah, kubrohuma salibatun kulliyah. Yaitu perkara rendahnya ini ada pada salah satu mukadimahnya, tidak kumpul jadi satu gitu. Jadi pada mujabahnya apa? Pada sughronya mujabah juz'iyah, berarti ada khissah satu, yaitu apa? Juz'iyah. Kemudian kubronya itu ada khissah satu, yaitu salibah. Sehingga ini mustasna atau dikecualikan, masih didispensasi lah. Karena apa? Karena kumpulnya itu tidak dalam satu mukadimah. Tapi kalau dalam satu mukadimah mungkin berat, ya. Misalkan dalam mukadimah sughro kumpul dua-duanya, salibah juz'iyah. Misalkan dalam mukadimah kubro salibah juz'iyah. Nah, ini mungkin yang tidak dikecualikan. Tapi kalau kumpulnya itu masih dalam kias, artinya mukadimah sughro satu, mukadimah kubronya satu. Nah, ini dikecualikan. Makanya illa bisuratin fafiha tastabin, kecuali dalam satu bentuk, dan ini jelas kumpul dua perkara yang rendah, namun dua perkara yang rendahnya tidak kumpul dalam satu mukadimah secara langsung, tapi
tersebar, yaitu tersebar di antara dua muqaddimah, yaitu muqaddimah sughra ada kisah satu, muqaddimah kubra juga ada kisah satu, gitu ya. Ad-darbu al-awwal kulliyatani mujabatani ka qaulina kullu insanin hayawan wa kullu natiq insan yuntij ba'dul hayawan natiqun. Nah, maka darb yang pertama itu kulliyatani mujabatani, yaitu dua kulli dan dua mujab. Berarti muqaddimah sughra kulliyah mujabah, muqaddimah kubra juga kulliyah mujabah, menghasilkan natijah juz'iyah mujabah. Kullu insan hayawan, kullu natiq insan yuntij ba'dul hayawan natikun. Kemudian ad-darbu asani. Dan ini sudah memenuhi syarat, yaitu tidak adanya apa? Tidak adanya dua perkara rendah yang kumpul. Kullu insan hayawan, tidak ada yang salibah, tidak ada yang juz'iyah. Kullu natiqin insan juga tidak ada yang salibah dan tidak ada yang juz'iyah. Maka bisa melahirkan natijah. Ad-darbu asani mujabatani wa sughra kulliyah. Ada dua mujab dan sughra-nya itu kulliyah. Itu berarti dalam muqaddimah sughra-nya juz'iyah kulliyah mujabah, ya, kulliyah mujabah, dalam muqaddimah kubronya juz'iyah mujabah, natijnya juz'iyah mujabah, ya. Juz'iyah mujabah. Kullu insan hayawan, kullu ini kulliyah mujabah, enggak ada nafinya. Ba'dun natiq insan, ini juz'iyah mujabah, tidak ada salab. Nah, yuntidnya ba'dul hayawan natik juz'iyah mujabah. Dan ini juga sama, telah memenuhi syarat, yaitu tidak adanya dua perkara rendah yang kumpul. Ya, dua perkara rendah yang kumpul pada dua muqaddimah itu. Maka bisa melahirkan natijah. Kemudian ad-darbu ats-tsalis kulliyatani wal kubra mujabatun. Ada muqaddimah apa? Ada dua lafaz yang kulli atau ada yang kulli dan kubronya itu mujabah. Berarti pada muqaddimah sughra-nya itu kulliyah salibah, muqaddimah kubronya itu kulliyah mujabah, natijnya kulliyah salibah, ya, kulliyah salibah. Nah, saya aminal insan bihajar ini kulli salibah. Wa kullu natiq insan kulli mujabah. Yuntid la syai'a minal hajar binatiqin ini kulliyah salibah. Dan ini pun sama telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak kumpulnya dua perkara yang rendah. La syai'a minal insan bihajarin. Ini walaupun di sini ada salibah, ada kisah, tapi tidak kumpul, artinya tidak ada dua gitu, cuman satu. Kalau satu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kumpul ada dua kisahnya itu. Tapi kalau kisahnya cuma satu, entah itu juz'iyahnya ataupun salibahnya, itu tidak apa-apa. Atau kumpul tapi terpisah, misalkan kayak apa surah yang mustasna tadi. Muqaddimah sughra-nya ada satu, muqaddimah kubronya ada satu. Nah, itu masih ringan, masih diistisnakan, dikecualikan. Itu ya. Kemudian ad-darbu al-khamis adalah mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah sughra wa salibah kulliyah kubra. Nah, ini yang kumpul dua perkara yang rendah tapi terpisah, ya, tidak kumpul di satu muqaddimah. Mujabah juz'iyah sughra, muqaddimah sughronya mujabah juz'iyah, ini ada juz'iyah nih, kisah satu. Kemudian wasalibah kulliyah kubra, muqaddimah kubronya salibah kulliyah, ada kisah juga satu ini, salibah. Ini kan berarti ijtima'ul khisatain, tapi diistisnakan, dikecualikan. Karena apa? Karena kisahnya ini tidak kumpul dalam satu muqaddimah, tapi terpisah. Ada yang di muqaddimah sughra, ada yang di muqaddimah kubra, maka masih didispensasi, ya, masih diampuni. Belum terlalu parah lah kekurangannya. Kama dzakara al-musannifu ka qaulina ba'dul insan hayawan wala syai'a minal hajar bi insan. Contohnya ba'dul insan hayawan ini berarti juz'iyah mujabah. Ba'dun mujab wala syai'a minal hajar bi insanin kulliyah salibah. Yuntij ba'dul hayawan laisa bi hajar. Itu juz'iyah salibah, ya, juz'iyah salibah. Wa anna natijah fi darbainil awwalaini al-ijab al-juz'i wa fil akhiraini as-salab al-juz'i wa fil salis as-salab al-kulli. Nah, pada darb pertama, pada darb dua darb yang pertama berarti darb yang pertama dan darb yang kedua ini menghasilkan natijah ijab juz'i atau juz'iyah
mujabah, ya, baik yang dorob 1, dorob yang 2 itu juz'iyah mujabah. Wa fil akharaini, pada dua yang terakhir, berarti yang 4 dan 5 ini berarti juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah ini 4 dan 5. Wa fil tsalis, nah yang ketiganya yang terakhir itu kulliyah salibah, ya. Jadi yang sakel yang keempat ini syaratnya itu hanya satu, yaitu tidak boleh kumpul dua perkara yang rendah. Nah, ada yang dikecualikan, dua perkara yang rendah kumpul dikecualikan, artinya masih diampuni, masih boleh, masih bisa melahirkan natijah. Itu ketika dua perkara yang rendahnya itu tidak kumpul dalam satu mukadimah, tapi tersebar, ya. Ada satu di mukadimah sugro, ada satu di mukadimah kubro. Maka ini masih bisa melahirkan natijah. Ya. Wa dalilu intaji syakal asani khusus salab al-juzi wa intaji salis khusus al-juz'iyah wa intaji rabi' ma taqaddama fil mutawalat. Adapun dalil bukti syakal yang kedua ini memberikan atau menghasilkan natijah khusus salab al-juzfi, khusus salbiyah juz'iyah salibah, kemudian sakal yang ketiga ini melahirkan natijah khusus yang juz'iyah, kemudian yang robi ini menghasilkan natijah wa intaj robi, dan yang keempat juga ini menghasilkan natijah. Itu dalilnya adalah ma taqaddama fil mutawalat. Nah, itu kita berarti di Husnuzon ini kita telah membaca banyak kitab lain yang lebih panjang lagi keterangannya gitu. Ma taqaddama fil mutawalat. Itu apa-apa yang sudah dulu, yang sudah lalu. Berarti kita sudah membacanya, padahal kita nggak tahu sudah baca atau belum. Cuman Mas Sayyid husnuzon kepada kita, ma taqaddama fil mutawalat, apa yang sudah lalu lah. Berarti ya menganggap kita ini sudah pernah baca mutawalat yang lainnya. Summa qala famuntijun li awwalin arba'atun katsani summa salisun fasitatun wa rabi'un bi khamsatin qad antaja wa ghairu ma zakartuhu la yuntija. Maka untuk syakal yang pertama ini menghasilkan berapa natijah? Menghasilkan 4 natijah atau 4 dorob yang dapat menghasilkan natijah. Dari 16 kemungkinan itu hanya 4 yang dapat menghasilkan natijah. Kasani seperti yang kedua, berarti syakal yang kedua pun sama, yaitu menghasilkan 4 dorob yang dapat menghasilkan natijah. Summa salisun fasitatun, kemudian syakal yang ketiga melahirkan 6 dorob yang menghasilkan natijah. Warabi'un bi khamsatin, dan yang keempatnya, syakal yang keempat yaitu ada 5, ya, ada 5 dorob yang menghasilkan natijah. Qad antaja wa ghairu ma zakartu la yuntija, berarti selain yang disebutkan itu tidak melahirkan natijah. Karena apa tidak melahirkan natijah? Karena tidak memenuhi syarat. Tinggal kita terapkan saja syarat-syaratnya itu ada tidak. Kalau tidak sesuai berarti dia tidak akan melahirkan natijah, itu ya. Aqulu hadza natijatu ma taqaddama minasyurut wa huwa zahirun ghaniyun 'ani syarah. Ini adalah natijah kesimpulan dari keterangan yang telah terdahulu, yaitu tentang syarat-syarat. Wa huwa zahirun ghaniyun 'ani syarah. Ini sudah jelas, tidak butuh lagi adanya syarah. Ghairu annal musannif lam yubayyin ma tarakaba minhu hadhihi durub al-muntijah minal ashkal al-arba'ah. Hanya saja musannif ini tidak menjelaskan ma tarakaba minhu hadhihi durub al-muntijah, tidak menjelaskan komponen-komponen yang menyusun daripada durub-durub yang menghasilkan natijah ini. Makanya sang sari yang akan menjelaskannya. Jadi musannif hanya umum saja, hanya umum bahwa sakal yang pertama menghasilkan 4, sakal yang kedua menghasilkan 4, sakal yang ketiga menghasilkan 6, sakal yang keempat menghasilkan 5. Tapi apa-apa saja komponen-komponennya itu tidak beliau sebutkan. Makanya sang sari yang akan menyebutkannya. Ini natijahnya apa? Sakal yang pertama 4 ini. Yang kedua ini. Nah, itu sang sari yang menjelaskannya. Ya, minal ashkal al-arba'ah wa qad bayantuha fi syarah. Nah, makanya saya, kata musannif sang sari itu saya telah jelaskannya dalam syarah. Wa qad kuntu nazamtu zalika fi abyatin, dan saya telah menazamkan itu semua, yaitu durub-durub yang muntijah, ya, durub-durub yang muntijah dari tiap-tiap syakal. Nah, itu dalam bait fal nazkurha huna litasahulil litusahila al-ihatah bihafziha, untuk supaya bait ini bisa memudahkan al-ihatah bihafziha, untuk dapat
memudahkan menguasai dalam menghafalkannya, supaya bisa menghafalkannya mudah untuk untuk menghafalkannya, maka beliau buatkan baitnya. Berarti dari 4 syakal ini, ya, 4 syakal ini yang melahirkan natijah yaitu 4, 4, 6, 5, berarti semuanya ada berapa? Jadi kemungkinan syakal, kemungkinan dorob dari 4 ini ada berapa? Ada 64 ya, karena tiap syakalnya ada kemungkinan 16 dorob. 16 kali 4 yaitu 64, benar ya, 64. Nah, dari 64 yang menghasilkan dorob yang muntijah itu hanya ada berapa? 19 berarti. Karena apa? Karena syakal yang pertama 4, syakal yang kedua 4 berarti 8, tambah syakal yang ketiganya 6, 8 tambah 8 tambah 6 berarti 14. Kemudian tambah syakal yang kelima menghasilkan 5 berarti 19. Ya, itu cuma 19 syakal. Nah, 19 syakal ini beliau kumpulkan dalam baitnya ini. Wa muntijun min awwalil ashkal. Ini kalau kita nggak paham sebelumnya sulit ini, maafin ini. Karena pakai kode semua ya. Tapi kalau kita sudah paham sebelumnya, insya Allah bisa paham kita. Wa muntijun min awwalil iskali arba'atun khuzha ala tawali. Kullun fa kullun muntijun kullan wa in yalihi la syai'un fala syai'un qamin. Ba'dun fa kullun natjuhu ba'dun wa ma ba'dun fala yuntiju laysa fa'lama. Wasani aidan arba'un kullun fala wa aksuhun natjuhuma la fa'qila. Ba'dun fala wa laysa kullun lahuma laysa natijatun fakun mustafhima. Wasalisun sittun wa hiya kullun fakul ba'dun fakullun aksuhu ba'dun fakul. Kullun fala ba'dun fala kullun kufi bilaysa fiha natyu laysa faktafi. Wa rabi'un khamsun wa hiya kullun fakul kullun fa ba'dun natjin la tahil. La kullun la wal aksu laysa ba'du la yantuju atau yuntiju laysa fafhaman wa hasila. Ini beliau hebat sekali ya bikin. Maksudnya susah kita kalau nggak punya malakah begini. Wa muntijun min awwalil iskali arba'atun khuzha 'ala tawali. Jadi yang melahirkan natijah dari awwalil ashkal, dari syakal yang pertama itu ada 4. Khuzha 'ala tawali, ambillah secara berurutan. Kullun fa kullun. Ini berarti kullun kulliyah mujabah ya. Kulliyah mujabah sughronya, fakullun ini kulliyah mujabah juga pada muqaddimah kubronya ya. Diulang, kullun ini berarti muqaddimah sughronya kulliyah mujabah, fakullun muqaddimah kubronya juga kulliyah mujabah. Muntijun kullan juga berarti sama kulliyah mujabah. Wa in yalihi la syai'un. Nah, apabila mengiring-iringinya berupa la syai'un itu apa berarti? La syai'a kulliyah salibah. Kulliyah salibah berarti kulliyah mujabah ketika diiringi dengan kulliyah salibah maka melahirkan la syai'un yaitu kulliyah salibah. Berarti yang kedua, dorob yang keduanya yaitu kulliyah mujabah diiringi dengan muqaddimah kubro kulliyah salibah menghasilkan natijah kulliyah salibah yaitu la syai'a ini ya. Kemudian ba'dun fakullun natjuhu ba'dun. Ini yang ketiga ya. Dorob yang ketiganya berarti dorob yang ketiganya ba'dun fakullun natjuhu ba'dun. Ba'dun berarti juz'iyah mujabah ya, juz'iyah mujabah. Fakullun berarti kulliyah mujabah. Natjuhu ba'dun berarti juz'iyah mujabah ya. Wa ma ba'dun fala yuntiju la syai'a. Wama ba'dun, dan ini yang keberapa? Yang keempat berarti ya, dorob yang keempat. Wama ba'dun berarti ba'dun ini juz'iyah mujabah. Falanya kulliyah, la ini berarti la syai'a ya. La syai'a berarti kulliyah salibah. Kulliyah salibah. Itu yuntij la syai'a. La syai'a ay laisa ba'du berarti juz'iyah salibah. Berarti dorob yang keempat juz'iyah mujabah, kemudian kubronya kulliyah salibah, natijahnya juz'iyah salibah. Itu 4 ya. Kemudian wasani, ini berarti syakal yang kedua.
Wasani aidon ay arbaatun juga ya. Wasani aidon arbaatun arbaun. Dan sakal yang kedua juga sama melahirkan dorob yang menghasilkan natijah ada 4, yaitu kullun fala. Kullun ini berarti apa? Kulliyah mujabah. Fala la ay la syai'a berarti kulliyah salibah. Berarti sughra kulliyah mujabah, kubra kulliyah salibah. Bentar, nanti natijahnya disebutkan di akhir. Waksu dan sebaliknya, berarti sebaliknya ini dorob yang keduanya ya, dorob yang keduanya. Dorob yang keduanya itu sebalikan daripada yang sebelumnya. Berarti kalau yang sebelumnya kulliyah mujabah, kulliyah salibah, nah kalau yang sebaliknya berarti kulliyah salibah dulu. Kulliyah salibah, kemudian kulliyah mujabah ya. Kulliyah salibah, kulliyah mujabah. Jadi dorob yang pertama kulliyah mujabah, kulliyah salibah. Dorob yang kedua kulliyah salibah, kulliyah mujabah. Nah, dua-duanya itu natjuhuma la. Dua-duanya sama-sama menghasilkan natijah la syai'a, yaitu kulliyah salibah faqilah. Itu ya. 1, 2. Kemudian yang ketiga ba'dun fala. Ba'dun berarti juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Fala ay la syai'a berarti kulliyah salibah ya, kulliyah salibah. Natijahnya nanti walaisa kullun. Nih, ini laisa kullun berarti dorob yang keempat ya. Tadi dorob yang kedua yaitu ba'dun fala, kemudian dorob yang keempatnya laisa kullun. Laisa berarti juz'iyah. Laisa ba'du berarti juz'iyah salibah ya. Juz'iyah salibah, kullunnya berarti kulliyah mujabah. Nah, ini kulliyah mujabah. Lahuma ya, lahuma laisa. Nah, bagi keduanya masing-masing bagi keduanya yaitu ba'dun fala wa laisa kullun, itu menghasilkan natijah berupa laisa. Itu natijatun, itu jadi natijahnya. Laisa ay laisa ba'du berarti juz'iyah salibah. Berarti dorob yang ketiga juz'iyah mujabah, kulliyah salibah menghasilkan natijah juz'iyah salibah. Dorob yang keempat juz'iyah salibah, kulliyah mujabah menghasilkan natijah juz'iyah salibah. Itu ya. Fakun mustafhimah. Fahamilah itu ya. Wa thalisun. Udah berarti 4 ya. Dorob yang syakal yang kedua juga melahirkan 4 dorob yang muntijah. Kemudian sakal yang ketiga wasalisun situn. Nah, yang ketiga, sakal yang ketiga ini ada 6. Ada 6 dorob yang menghasilkan natijah. Apa 6 ini? Wahya kullun fakul. Ini yang pertama. Dorob yang pertama kullun fakul. Berarti kulliyah mujabah. Kulnya juga sama kulliyah mujabah. Ini nanti natijahnya. Ba'dun fakulun. Kemudian yang kedua ba'dun fakulun. Ba'dun berarti juz'iyah mujabah, kullunnya berarti kulliyah mujabah. Aksuhu berarti sebalikan daripada yang sebelumnya. Ya, juz'iyah mujabah, kulliyah mujabah berarti dibalik kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah ya, itu aksuhu berarti dorob yang ketiga ya. Kullun fakul 1, ba'dun fakul 2, aksuhu ba'dun ini yang ketiga ya, yang ketiga. Ba'dun fakul. Nah, fakul ba'dun. Fakul ba'dun ini anunya natijahnya. Berarti natijah daripada ketiga dorob yang pertama itu natijahnya adalah juz'iyah mujabah ya. Jadi dorob yang pertama yaitu kulliyah mujabah natijahnya juz'iyah mujabah. Kemudian dorob yang kedua kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah juga natijahnya juz'iyah mujabah. Kemudian dorob yang ketiga kebalikannya yaitu kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah juga sama natijahnya juz'iyah mujabah ya. Jadi ba'dun itu adalah natijah dari ketiganya. Itu 3. Masih ada 3 lagi. Kullun fala, kemudian yang keempat kullun fala. Kullun ini berarti kulliyah mujabah. La ay la syai'a ini berarti kulliyah salibah. Ba'dun fala ini yang kelima. Ba'dun berarti juz'iyah mujabah. La ay la syai'a berarti kulliyah salibah.
kullun kufi bilaisa. Kemudian kullun berarti apa? Kulliyah mujabah. Kufiyah diikuti bilaisa dengan laisa. Laisa berarti laisa ba'du, berarti juz'iyah salibah. Kulliyah mujabah, juz'iyah salibah, maka fiha an-natju laisa faktafi. Maka natijah dari ketiga-tiganya tadi, yaitu 4, 5, dan 6, itu natijahnya adalah laisa, yaitu juz'iyah salibah. Ya, juz'iyah salibah. Jadi kullun fala, ini kulliyah mujabah, kulliyah salibah, natijahnya juz'iyah salibah. Nah, sama. Kemudian ba'dun fala, juz'iyah mujabah, kulliyah salibah, juga natijahnya sama, juz'iyah salibah. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu kullun, juz'iyah mujabah, yang diikuti dengan laisa, yaitu juz'iyah mujabah. Ini juga hasilnya, natijahnya adalah juz'iyah salibah. Warabi'un khamsun. Kemudian yang keempat, sakal yang keempat ini melahirkan 5 dorob yang muntijah. Wahya kullun fakul, kullun fakul. Ini berarti kulliyah mujabah, kemudian kulliyah mujabah, kemudian kullun wa faba'dun, ini yang keduanya. Satu, kemudian yang kedua kullun faba'dun, kullun ini berarti kulliyah mujabah, faba'dun juz'iyah mujabah. Ini yang kedua. Kemudian ba'dun natjin, nah ini natijah dari keduanya ya. La tahil. Artinya jangan berhenti, artinya jangan tinggalkan. Nah, itulah natijahnya gitu. Ba'dun natjin. Jadi keduanya itu kullun fakul, kullun ba'dun, itu natijahnya adalah juz'iyah mujabah ya, juz'iyah mujabah. Kulliyah mujabah, kulliyah mujabah, natijahnya juz'iyah mujabah, dan kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah juga natijahnya juz'iyah mujabah. Ini kesimpulannya. Berarti 1, 2, 3 lagi. La kullun, la kullula. Kulliyah, la kulliyah salibah. Kemudian kullun, ini kulliyah mujabah. Kemudian la-nya ini kulliyah salibah. Kulliyah salibah. Kulliyah salibah ini natijahnya ya. Kulliyah salibah ini natijahnya. Wal aksu, bentar. Wal aksu laisa, wal aksu berarti wal aksu kebalikan daripada yang pertama. Yang ketiga itu. Yang ketiga kan kulliyah salibah, berarti salibah kulliyah mujabah. Karena kebalikan daripada la kulunnya. Kalau la kulun kan salibah kulliyah, kemudian kulliyah sampai pening sendiri jadinya. La kulun ini la kulun berarti kulliyah salibah, kulunnya kulliyah mujabah, kemudian natijahnya kulliyah salibah. Wal aksu berarti kebalikannya, berarti kulliyah mujabah dengan kulliyah salibah ya. Wal aksu laisa, nah ini laisa adalah natijahnya, berarti natijahnya juz'iyah salibah ya. Ba'dun, ini yang kelima berarti ya, yang terakhir. Ba'dun la, ba'dun berarti juz'iyah mujabah, la-nya kulliyah salibah. Yantuj atau yuntij laisa, maka melahirkan natijah laisa, yaitu apa? Juz'iyah salibah. Fahaman wa hasilah, fahamilah. Ini kesimpulannya ya. Jadi sakal itu adalah kumpulan bentuk-bentuk daripada kias ya, tanpa memandang dari adanya sur. Nah, kalau melihat adanya sur maka disebut dengan dorob. Nah, sakal itu melihat daripada had ausatnya, itu ada 4, yaitu sakal awal, sakal sani, sakal 3, sakal 4, dan masing-masingnya itu melahirkan 16 dorob. Nah, 16 dorob ini belum tentu semuanya itu melahirkan natijah. Nah, yang melahirkan natijah yaitu hanya ini. Yaitu yang pertama 4, yang kedua 4, yang ketiga 6, yang keempat 5, yang keempat 5. Berarti 19 dari 64 itu ya. Waqad iktasortu fi ba'dil abyat ala la min la syai'a. Saya telah meringkas pada sebagian bait ini ala la min laisa, yaitu la
itu ringkasan daripada la syai'a, laisa itu ringkasan daripada laisa ba'du, wa syartu lil mujabah al kulliyah bikul, kemudian untuk mujabah kuliahnya dengan kul, walil juz'iyahnya dengan ba'dun, wa man fahima ma qaddamtu fi syarah, maka siapapun yang telah faham apa-apa yang telah aku jelaskan di syarah sebelumnya, maka fahima makna hadil bait, insyaallah dia akan faham makna bait-bait ini. Wa bi fahmika ad-durub al-muntijah, dan dengan sebab fahamnya kalian terhadap durub-durub yang muntijah minal askalil arba'ah tafham, maka kalian pun akan memahami annama adaha minad durub allati tutasawwar fi kulli syaklin aqimun, maka berarti selain daripada yang muntijah itu tidak muntijah. Wa qad wada'u lidzalika jadwalan fil mutawwalat yu'rafu minhu al-aqim min ghairihi, dan para ulama telah membuat jadwal dalam kitab-kitab yang lebih mutawalat lagi, yang mana dari jadwal itu kita akan bisa mengetahui mana yang akim dan mana yang muntidnya. Walabib yaqdiru ala istikhraji zalikal jadwal min fahmihi ma taqaddam. Orang yang berakal, orang yang pintar, cerdas itu akan mampu mengeluarkan daripada itu, dari jadwal itu, min fahmi dari pemahamannya, ma taqaddam dari apa yang telah lalu, yaitu mana-mana yang muntijat dan mana-mana yang akim. Nah, itu mereka yang cerdas, yang ngerti katanya. Ya, kita ya semoga termasuk ke dalamnya, itu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada keterangan sebelumnya, penjelasan setelahnya. Summa qala wa natba'un natijatu ala khasumin wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.